Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tahapan kelima dari Duval. Tahapan siklus keluarga dari Duval, yaitu Family with Teenagers. Nah, di Family with Teenager ini, di tahapan ini terjadi di usia ketika anak yang pertama itu usianya 13 tahun, usianya usia remaja. Nah, usia remaja itu adalah usia 13 sampai dengan 20 tahun menurut Duval. Artinya juga di usia ini anak juga mulai memasuki usia pubertas. Ya, pubertas itu apa sih? Pubertas itu adalah usia di mana terjadi kematangan secara seksual. Artinya sudah seorang individu itu sudah bisa bereproduksi. Nah, karakteristik ini tentu berbeda dengan anak-anak, tetapi juga berbeda juga dengan dewasa, karena belum dewasa. Ya, secara fisik itu terlihat sudah cukup besar ya seperti dewasa, tapi secara mental berbeda. Jadi fase ini adalah fase transisi menuju ke dewasaan. Nah, apa saja sih tugas-tugas perkembangan dari remaja? Ya. Yang pertama, tugasnya adalah menerima perubahan tubuhnya dan belajar menggunakannya dengan efektif. Jadi banyak di remaja ini ya masalah utamanya seringkali adalah terjadi perubahan tubuhnya sehingga kadang membuatnya kurang nyaman, apalagi pada ketika dia pubertas. Nah, tugas utama remaja adalah menerima perubahan itu. Kemudian yang kedua adalah memperoleh kepuasan dan juga penerimaan secara sosial, terutama dalam hal seksualnya, yaitu maskulin atau feminim. Jadi dia bisa menerima nih, dia puas secara sosial, dia bisa diterima seksualnya. Kemudian dia bisa mengembangkan relasi yang matang dengan terutama dengan teman sebayanya, dengan teman sebayanya. Jadi seringkali kita dengar di remaja ini terjadi misalnya ada kasus perundungan, bullying seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ketidakmampuan remaja membentuk relasi yang matang. Kemudian tugas perkembangan selanjutnya adalah dalam hal emosi. Jadi secara emosi mereka mulai independen, mulai mandiri dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Artinya ketika mengalami suatu situasi tertentu yang menyebabkan emosinya tergugah, apakah itu sedih, marah, dia bisa meregulasinya sendiri. Nggak seperti waktu anak-anak barangkali ketika sedih dia lari ke orang tuanya, kemudian menangis, atau ketika dia marah, kemudian dia mengadu ke orang tuanya. Nah, di remaja ini, tugas perkembangannya adalah dia bisa meregulasi secara mandiri. Jadi dia bisa menyelesaikan sendiri apa yang ia rasakan sehingga ia merasa nyaman. Kemudian tugas perkembangan selanjutnya adalah memilih dan menyiapkan pekerjaan. Jadi mulai memilih nih. Jadi bukan hanya ini ya, baru mulai memilih. Makanya nggak heran Pak remaja itu mulai galau tentang cita-citanya. Cita-citanya misalnya berubah dari anak-anak ya, anak-anak misalnya kurang realistis, misalnya ingin jadi apa gitu.
Kemudian ketika remaja mereka menjadi lebih realistis dan harusnya mereka sudah tahu, oh saya ingin jadi apa, kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian menyiapkan juga untuk pernikahan dan kehidupan keluarga. Jadi menyiapkan pernikahan itu bukan berarti misalnya sewa gedung atau ini ya, bukan ya, tetapi maksudnya mereka mulai berpikir tentang pernikahan. Ini juga terkait dengan pubertas, mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis sehingga mulai berpikir, oh nanti kalau saya nikah seperti apa. Kemudian mengembangkan intelektualnya dan keterampilan sosialnya. Kenapa? Karena di tahapan ini tentu keterampilan sosial itu adalah hal yang penting ya. Seperti kita tahu tuh kalau misalnya waktu remaja itu adalah orang yang dianggap keren itu adalah orang yang gaul kan. Artinya orang yang bisa bergaul, bisa bersosialisasi dan juga orang yang cerdas. Nah, tugas perkembangan selanjutnya adalah membangun identitasnya, membuat identitasnya. Nah, menjadi seseorang yang bertanggung jawab secara sosial. Identitas diri ini juga menjadi salah satu tema dalam kehidupan remaja. Jadi mengetahui identitas dirinya, siapa sih saya? Oke, tadi kita udah bahas tentang tugas perkembangan dari remaja. Bagaimana tugas dari orang tua dari remaja ini? Tugasnya adalah membangun hubungan yang baik dalam keluarga dan mendukung perkembangan remaja dan keluarga. Secara umum seperti itu. Untuk ayah, ada tugas khususnya untuk ayah, yaitu menjadi main source of support, menjadi pensupport utama, terutama dalam hal finansial. Tentu saja nggak hanya finansial, kasih sayang, perhatian juga perlu diberikan untuk remaja, untuk keluarganya juga. Terus menjadi ayah yang baik buat anaknya, buat istrinya, menjadi ayah yang bisa dibanggakan oleh ayah anak-anaknya dan istrinya tentunya. Kemudian tugas selanjutnya adalah memahami problem-problem atau masalah-masalah dari keluarga. Dan harapannya adalah tugas selanjutnya adalah si ayah ini adalah harus bisa diakses oleh anggota keluarganya. Memang terkadang pada fase ini biasanya sang ayah memiliki karir yang sedang bagus-bagusnya, sehingga terkadang ketika sibuk bekerja sulit untuk dihubungi misalnya ya. Nah, tapi harusnya nggak seperti itu. Harusnya ayah itu mudah untuk diakses, mudah untuk dihubungi, mudah untuk diajak curhat, diajak ngobrol oleh remaja ini dan juga oleh anggota keluarga yang lain. Selanjutnya adalah tugas dari ibu. Ibu tugasnya apa nih buat keluarga ini? Menjadi orang yang dipercaya. Orang yang bisa membuat anaknya, remaja ini berkembang dengan optimal. Kemudian tugas perkembangan ibu adalah juga mengencourage si anak remajanya ini menjadi orang yang aktif dalam keluarga, ini juga terkait dengan yang tadi ya, mendukung dari tugas remaja tadi, yaitu tentang sex role-nya. Jadi kalau perempuan barangkali dilibatkan dalam rumah tangga, misalnya belajar memasak, terus yang laki-laki diberikan tugas-tugas yang terkait dengan kerjaan rumah tangga yang maskulin misalnya. Kemudian tugas ibu selanjutnya adalah untuk menjaga atmosfer keluarganya. Ya, atmosfer keluarga itu yang gimana? Yang bagus, yang relax, yang menyenangkan, yang comfort, yang nyaman, yang friendly, yang penuh dengan dan kooperatif ya, dengan kerjasama.
Itulah atmosfer yang diharapkan yang ada dalam keluarga ini. Kemudian ibu juga tugasnya adalah menjadi guidance, menjadi pemandu untuk anak remajanya dalam merencanakan masa depannya, gitu ya. Jadi tidak sebagai memaksa kamu harus jadi ini, tidak, tetapi sebagai pemandu. Seperti itu. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah men-encourage juga perkembangan dari suaminya, karir suaminya, mensupport suaminya, kemudian berbagi sebagai pasangan. Gitu. Karena memang dalam kondisi ini seringkali support itu kadang merasa jadi berjalan sendiri-sendiri. Ini yang sering terjadi. Ibunya sibuk dengan kegiatan rumah tangganya, anak sibuk dengan kegiatan sekolahnya dan teman-teman sebayanya, sedangkan ayah sibuk dengan pekerjaan dan karirnya, sehingga nggak ada yang nyambung. Nah, itu tidak diharapkan. Diharapkan dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan tugas keluarganya, tugas yang bersama-samanya. Tadi udah dibahas tugas remaja, tugas orang tua, tugas ayah, tugas ibu. Bagaimana dengan tugas semuanya? Tugas dari keluarga ini adalah jadi harus keluarga ini semua anggota keluarganya mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda. Kan ayahnya membutuhkan apa, ibunya membutuhkan apa, remajanya butuh apa, seperti itu. Jadi semuanya harapannya terpenuhi terfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari setiap anggota keluarganya. Kemudian juga mereka bisa menyelesaikan masalah finansial, karena memang dibandingkan dengan tahapan sebelumnya maka terjadi lagi perubahan masalah dalam hal finansial. Misalnya sekarang udah dewasa, sudah remaja, tentu terjadi perbedaan lagi, butuh biaya lagi yang lebih lagi. Kemudian membagi tanggung jawab, tugasnya selanjutnya adalah membagi tanggung jawab dari anggota-anggota keluarganya. Jadi misalnya, ini tugasnya ayah, tugasnya apa? Misalnya ayah, ibu tugasnya apa? Anaknya tugasnya apa? Terus menjaga hubungan pernikahan ini tetap fokus. Tetap fokus apa? Fokus pada tujuan semulanya. Kemudian bisa menjembatani, keluarga ini diharapkan bisa menjembatani komunikasi gap yang terjadi. Ya, jadi bisa jadi terjadi gap dalam berkomunikasi antar generasi. Generasi orang tua dengan generasi remaja tentu seringkali beda. Seringkali kita dengar seperti ini, anak sekarang itu, anak zaman sekarang tuh kayak gini. Ada suatu kalimat yang sifatnya negativistik gitu ya. Nah, itu semestinya nggak terjadi. Jadi antara orang tua dan anak tetap terjadi komunikasi yang baik. Kemudian tetap menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan lingkungan. Kemudian juga tugas keluarga ini adalah memperluas pandangannya, open-minded terhadap segala sesuatu, ya, masalah pengetahuan. Jadi tidak terjadi masalah dalam keluarga ini. Kemudian juga tugas selanjutnya adalah tetap menjaga etik dan moral, sehingga mereka dapat merasakan apa sih yang paling berharga buat mereka, ya, pada remaja ini. Jadi pada tahapan ini meaning itu
sudah ada pada keluarga ini. Nah, tentu saja di keluarga ini, pada tahapan ini tentu banyak sekali isu-isu yang bisa terjadi terkait dengan remaja kan sekarang ini. Kita tahu terjadi free sex misalnya, terus terjadi pornografi, sex addict, kadang juga terjadi drug abuse, alkohol, ya terjadi juga kenakalan remaja, conduct problem, perilaku agresif, kemudian juga secara pribadi juga self image ya, rasa diri misalnya secara fisik mengeluh tentang fisiknya seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan di sesi diskusi kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.